Tadi yang saya sampaikan bahwa Bapak Presiden secara simbolik pasti maksud dan tujuannya tidak hanya sepak bola, tetapi seluruh olahraga yang memberikan kontribusi yang luar biasa untuk national branding dan kehormatan loh olahraga. Yaitu salah satunya juara-juara olimpiade. Memang kebetulan, mohon maaf, ini bukan kita membeda-bedakan. Kalau cabang-cabang olahraga ketika berkompetisi, nah juaranya yang diingat di olimpiade, betul nggak? Ini fair aja. Yang diingat olimpiade. Cuman kalau sepak bola, yang diingat ya dunianya, masuk piala dunianya. Jadi inilah kenapa kita mendorong pelatnas jangka panjang. Tidak mungkin persiapan Olimpiade 2032 baru disiapkan 2031, nggak mungkin. Tahun depan SEA Games nggak ada pelatnas tahun ini, nggak mungkin. Itu ASEAN Games tinggal September, ya kan? Pelatnas berhenti, nggak mungkin, harus jalan. Cuman kita fokuskan atlet-atlet yang berpotensi dulu. Nanti atlet yang lebih muda pakai dana pelatnas yang satunya lagi. Gitu. Ini mekanisme aja, mindset, pemikiran. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang mengerti apa itu manfaat olahraga sebagai kehormatan, dan juga Bapak Presiden mengerti bagaimana yang namanya pelatnas itu, persiapan atlet performance itu tidak bisa sebulan tetapi tahunan, termasuk di sepak bola. Terima kasih. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Saudara-saudara, ini saya di setiap kesempatan saya memberi peringatan. Ada yang tidak percaya sama Prabowo. Ada, enggak apa-apa. Yang penting kita mengerti. Saya terima kasih. Saya mengerti, saya paham. Saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia. Saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan saya akan setia kepada rakyat Indonesia. Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu, saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan pernah menyerah. Apalagi kalau rakyat saya terancam. Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin. Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela.
apapun segelintir elit di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting. Saya berbeda. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya. Tidak ada negara yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan bagi rakyatnya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sekarang mampu memberi pangan untuk rakyatnya sendiri. Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Saudara-saudara, kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat dengan perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Ini ada wartawan, jadi saya nggak boleh bicara. Saya harus bicara hati-hati, saya harus bicara sopan. Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. Oh, nanti ini yang nanti di blow up yang ini Prabowo bajingan. Presiden ngomongnya harus sopan, halus. Benar? Benar. Anda mau bicara saya mau saya bicara sopan atau mau bicara saya jujur? Hah? Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Saudara-saudara. Dan hukum itu untuk semua. Bukan untuk hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja. Saudara-saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. 9,79 triliun. Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Saya meresmikan launching
Indonesia negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50% dari kelapa sawit. Dan mulai hari-hari ini kita sudah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. Dengan demikian kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan hari ini kita resmikan 5 bendungan yang Menteri Pertanian laporkan kepada saya. 5 bendungan ini nanti dengan teknologi, dengan benih yang terbaik bisa menghasilkan 1 juta ton beras. 5 bendungan ini 9,79 triliun. Dari B50 kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan berapa puluh bendungan yang kita bisa bangun tiap tahun. Berarti 17 kali 5 kira-kira ya. Berapa Mensesnek 17 kali 5? Hah? 85. Ini Mensesnek pinter, makanya dia jadi Mensesnek. Saudara-saudara. Jadi ini prestasi, kita negara pertama di dunia. 1 yang berani bikin B50. 2 berhasil bikin B50. Dulu waktu kita mulai, waduh, banyak yang menentang. Tidak bisa, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka nggak mau kita B50. Karena dia mau supaya, import. Dia mau import, di situ dia ambil komisi. Bayangkan 170 triliun. Kalau komisinya 20%, berapa itu? 30 triliun. 34 triliun. Dimakan hanya berapa belas orang. Yang kita perjuangkan, yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi.